Halo gengers, balik lagi di Alur-Alir Film. Kali ini gue bakalan bahas film yang bikin kalian para penonton ikut ngerasain ketegangan yang tinggi. Film ini berjudul Fall tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang dua orang sahabat yang memaksa memanjat menara tertinggi di salah satu negara. Daripada gue banyak bocit, mari kita simak aja filmnya. Cus, mari! Film diawali dengan diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang memanjat tebing. Wanita ini bernama Becky dan si pria bernama Denny. Dan ternyata ada satu orang wanita lagi yang bernama Hunter. Hunter adalah sahabat dekat dari Becky. Mereka bertiga ini sama-sama sangat menyukai hobi yang membuat orang yang melihat jadi support jantung. Aduh, para cewek cantik ini kok mainannya yang kayak ginian sih? Serem amat. Sampai detik ini, scene berjalan normal-normal aja. Namun beberapa saat kemudian, sewaktu si Denny mau ngaitin katrol ke lubang. Ternyata, lubang itu adalah sarang burung. Alhasil si Denny jatuh. Untung aja masih ada tali pengaman yang mengikat di tubuhnya. Lalu ia pun minta tali tambahan kepada si Becky guna untuk meraih tebing. Namun naasnya, si pengait yang nahan beban si Denny nggak kuat nahan bebannya. Dan si Denny pun meninggoy terjun bebas dari ketinggian tersebut. Singkat cerita, beberapa minggu setelah kematian Denny, kini diperlihatkan Becky yang masih stres dan galau karena kehilangan suami yang ia cintai, lalu larut dalam lautan miras Santika. Becky kini sering minum-minum. Bahkan Becky jadi suka gelut adu cekcok dengan bokapnya. Padahal bokapnya ini sangat baik, beliau hanya menasihati anaknya agar tidak larut terlalu lama dalam kesedihan. Namun Becky malah emosi dan marah-marah deh ke bokapnya. Lalu Becky pun balik ke rumahnya, ia lalu mendapat telepon dari Hunter. Ternyata si Hunter menelpon cuma mau bilang kalau dia ada di depan pintu rumahnya. Kangen banget nih si Hunter, karena semenjak kematian Denny, mereka tidak bertemu kembali sekian lamanya. Kedatangan Hunter kini adalah untuk mengajak Becky refreshing. Hunter nemu tempat keren, yaitu menara tertinggi bekas stasiun TV. Paham dong refreshing yang dimaksud Hunter apaan? Yes, refreshing yang dimaksud Hunter adalah memanjat menara tertinggi tersebut. Namun Becky nolak, karena ia masih tidak terima akan kematian Denny yang mati mengenaskan. Setelah sekian lama ngebujuk si Becky, akhirnya ia luluh dan mau ikut bersama Hunter. Ya siapa tahu dengan memanjat tower ini, ia bisa melepaskan semua beban yang terus membelenggu diri Becky. Singkat cerita di keesokan harinya, ia langsung cus ke tempat menara tersebut. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat di sebuah restoran untuk mengisi perut mereka, biar pas nanti manjat mereka nggak salah trik kelaparan. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil, Hunter yang seorang YouTuber mulai membuat video vlognya dengan memamerkan buah-buahan miliknya yang overseas. Guna ia lakukan untuk memancing agar viewernya banyak. Waduh, emang dasar ada aja kelakuan si embak seksoy ini. Hunter yang nyetir sambil nge-vlog. Tiba-tiba mobil mereka hampir aja ketubruk truk tronton. Ngeri banget, makanya kalau nyetir jangan main HP dong. Singkat cerita, mereka sampai di menara tersebut. Dan wow, tinggi banget menaranya gengs. Mereka pun langsung prepare untuk menaiki menara tersebut. Dan pendakian pun dimulai. Dengan hati-hati mereka memanjat besi tua karatan tersebut. Baru aja setengah jalan, besi tangga yang dipegang Becky patah. Untung aja Becky masih bisa selamat. Mereka pun melanjutkan pendakian di ketinggian 400 kaki. Sesampainya di pos kedua, Becky kini sangat merasa ketakutan. Hunter pun menenangkan Becky dan menyemangatinya karena tinggal 200 kaki lagi mereka bisa sampai di pos terakhir atau di puncak. Mereka pun melanjutkan pendakiannya. Dan akhirnya mereka sampai di puncak menara tertinggi tersebut.
Mereka berdua sangat senang setelah sampai di atas. Mereka disuguhkan oleh pemandangan yang luar biasa bagusnya. Hunter tidak mau menyia-nyiakan pemandangan bagusnya tersebut. Ia pun langsung membuat konten di atas menara. Ia mengeluarkan drone miliknya dan mulai menerbangkannya. Bahkan ia menyuruh Bucky untuk mengendalikan drone-nya agar memvideokan Hunter yang sedang bergelantungan di atas ketinggian 600 kaki tersebut. Ngeri banget kelakuan si cewek seksoi ini, sumpah. Lalu giliran Bucky yang ngelakuin hal yang sama. Bucky pun sempat menolak, namun setelah dibujuk oleh Hunter akhirnya Bucky pun mau bergelantungan seperti Hunter tadi. Udah main-mainnya. Ngeri tahu. Dan tiba di scene saat Bucky menaburkan abu dari suaminya agar abunya bisa berterbangan di menara tersebut. Dan menyaksikan bahwa istrinya masih melanjutkan hobi dari si sang suaminya ini. Setelah selesai bersenang-senang, mereka pun bergegas untuk turun kembali. Bucky jalan duluan dan kejadian tidak terduga datang. Tangga yang Bucky lalui terlepas dari menara alias coplok gengs. Untung aja Bucky masih bisa selamat berkat tali pengaman. Dengan sekuat tenaga Hunter pun menarik tali tersebut. Dan Bucky pun tidak jadi meninggoy. Ia pun masih bisa selamat. Duh! Bikin kaget aja dah. Saat Bucky berhasil naik kembali ke atas, mereka hanya bisa tertawa melihat kejadian tersebut. Namun ekspresi mereka berubah saat menyadari bahwa jalan satu-satunya untuk turun kini sudah tidak ada. Ditambah HP yang mereka bawa tidak memiliki sinyal yang kuat untuk meminta bantuan. Di saat mereka kebingungan, lalu Bucky menemukan kotak di menara yang berisi teropong dan flare gun. Jelas flare gun ini sangat berguna untuk mereka meminta bantuan. Namun yang jadi pertanyaannya, siapakah yang akan menolong mereka di daratan kering yang kosong tidak berpenghuni ini? Lalu di saat mereka kelaparan, Bucky baru sadar bahwa tas yang berisi stok makanan terjatuh dan nyangkut di parabola. Aduh ayah wain dasi kantong teh. Lalu si Hunter mencoba kembali untuk meminta bantuan lewat HP. Ia berharap pesannya kini bisa terkirim. Namun ia harus merelakan HP-nya terjun bebas ke bawah untuk mendapatkan sinyal. Namun, supaya HP-nya enggak hancur, Hunter pun mencoba untuk menyimpan HP-nya di sepatu dan menyumpalnya dengan kaos kaki. Berharap HP-nya ini tidak hancur saat mendarat di bawah. Serasa belum cukup, Hunter pun melepaskan kutang semangka premiumnya untuk dimasukkan juga ke dalam sepatu. Dan HP pun siap diterjun bebaskan. Semoga aja pesannya bisa terkirim. Namun bila gagal, Hunter harus merelakan HP-nya hancur. Di keesokan harinya, Hunter pun mencoba untuk mengambil tas makanan yang terjatuh. Dengan sutas tali yang ia ikatkan di atas menara, ia pun perlahan-lahan menuruni menara. Namun talinya tidak cukup untuk menggapai parabola. Hunter pun memberanikan diri untuk meloncat agar bisa sampai di parabola. Dan alhasil loncatan si Hunter berhasil. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana Hunter kembali ke atas? Ia pun mencoba mengaitkan tas dengan tongsis yang ia bawa. Berharap tasnya bisa nyantol ke sutas tali tadi. Setelah mencoba beberapa lama, akhirnya tas bisa nyantol ke si tali. Dan kini giliran Hunter yang siap-siap loncat ke tali. Hunter pun terlihat ragu. Namun Hunter tidak memiliki cara lain selain meloncat. Untung saja dengan sekali loncatan, Hunter bisa meraih tali tersebut. Hunter pun menyuruh Bucky menarik talinya itu. Sekuat tenaga mereka berusaha berjuang. Dan di tengah-tengah Hunter malah terpeleset. Untung saja Hunter masih bisa meraih sutas tali itu dan kini ia bergelantungan di tali. Dan tangan Hunter pun terluka. Jadi kini ia tidak bisa memanjat. Hanya bisa mengandalkan Bucky yang menariknya dari atas. Dengan sekuat tenaga Bucky menarik tali yang dibebani Hunter dan tas bawaannya tersebut. Akhirnya Hunter pun bisa naik kembali. Bucky pun
langsung mengambil minum dan memberikannya kepada Hunter. Namun Hunter malah menolak minuman tersebut. Aneh banget nih si Hunter. Orang capek kok malah nggak mau minum. Singkat cerita, di tengah keputusasaan mereka, Becky bertanya, apa yang harus mereka lakukan kini? Satu-satunya cara kali ini adalah hanya mengandalkan sisa HP Becky yang masih selamat. Becky pun meminta sepatu Hunter untuk kembali memasukkan HP-nya tersebut ke dalam sepatu Hunter. Namun Hunter berkata bahwa sepatunya tidak ada di sini, sepatunya telah jatuh bersama dengan tubuh Hunter yang ikut jatuh. Becky, coba kamu lihat ke arah parabola di bawah. Saat Becky melihat ke bawah, ternyata Hunter sudah mati saat mengambil tasnya tadi siang dan terpeleset. Lalu yang selama ini berada di dekat Becky, siapa dong? Ya, yang selama ini menemani Becky adalah hantunya Hunter yang gentayungan. Kini Becky yang mengetahui kenyataan hanya bisa mewek sesegukan melihat sahabatnya telah tewas tersangkut di parabola. Keesokan harinya, saat ia masih tertidur, terasa ada yang menggigiti kakinya, ternyata itu burung pemakan bangkai. Becky pun langsung mencekik burung tersebut dan memukbang burung itu mentah-mentah untuk asupan betengnya. Setelah energinya pulih, Becky memutuskan untuk turun ke jasadnya Hunter di parabola. Dan Becky pun berhasil sampai. Lalu Becky meminjam sepatu Hunter untuk memasukkan HP-nya ke dalam sepatu dan menerjung bebaskan HP-nya tersebut. Berharap kali ini HP-nya tidak hancur dan pesan pun bisa terkirim. Singkat cerita, akhirnya pesan tersebut berhasil terkirim kepada sang ayah. Dan si ayah bergegas dengan tim bantuan untuk menyelamatkan Becky. Dan film pun enggesan. Diperlihatkan Becky kini sudah terselamatkan oleh tim bantuan. Jika kalian suka film ini, jangan lupa di like and subscribe ya. Kalian juga bisa nonton di TikTok Alur Alir Film. Gue pamit undur diri. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye Alur Lovers.